Asia Timur, hubungan antara dua raksasa ekonomi Jepang dan Cina kembali memasuki periode paling tegang dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan ini tidak hanya terjadi di meja diplomasi, tetapi juga sudah merembet ke sektor ekonomi, pariwisata, budaya, bahkan rantai pasokan global. Cerita ini dimulai dari sebuah pernyataan yang diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, yang menyebut bahwa jika terjadi serangan Tiongkok ke Taiwan, situasinya bisa menjadi krisis yang mengancam kelangsungan hidup. Dalam bahasa sederhana, Jepang mengirim sinyal bahwa mereka bisa terlibat langsung jika konflik Taiwan benar-benar meledak. Pernyataan ini membuat Beijing naik pitam. Tiongkok menilai bahwa Jepang telah melewati garis merah dan mencampuri isu yang dianggap sangat sensitif bagi Cina. Ketegangan pun melebar, dan respon Beijing muncul dalam berbagai bentuk. Tak lama setelah pernyataan itu, Jepang mengumumkan rencana untuk menempatkan sistem rudal pertahanan di Pulau Yonaguni, pulau Jepang yang jaraknya hanya sekitar 100 km dari Taiwan. Dari perspektif Tokyo, langkah ini adalah upaya pertahanan. Namun, dari sudut pandang Beijing, ini terlihat sebagai eskalasi militer yang mengancam stabilitas kawasan. Cina segera bereaksi. Mereka mengajukan protes ke PBB, memperingatkan Jepang bahwa tindakan tersebut bisa mengguncang keamanan regional. Namun, respon Cina tidak berhenti pada diplomasi saja. Beijing kemudian mengambil langkah ekonomi, alat yang sudah lama digunakan Cina untuk memberi tekanan kepada negara lain. Mereka mengumumkan pembekuan impor produk makanan laut Jepang, sebuah pukulan langsung kepada eksportir Jepang yang jumlahnya mencapai ratusan perusahaan. Industri perikanan Jepang pun goyah, dengan banyak perusahaan kehilangan akses ke pasar terbesar mereka. Di saat yang sama, Tiongkok menyampaikan peringatan perjalanan kepada warga negaranya agar menghindari Jepang. Ini langsung memukul sektor pariwisata Jepang. Turis Cina selama ini adalah penyumbang besar bagi ekonomi wisata Jepang. Tanpa mereka, hotel, pusat belanja, restoran, dan pelaku wisata mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Beberapa analis memperkirakan potensi kerugian ratusan juta dolar. Bahkan, bisa melewati angka 1 miliar jika ketegangan berlangsung lebih lama. Namun, dampak peringatan perjalanan ini ternyata jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Dalam hitungan hari, industri penerbangan mencatat gelombang pembatalan perjalanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari 491.000 tiket penerbangan dari Cina menuju Jepang dibatalkan. Sebuah angka yang hampir menyentuh 500 juta perjalanan yang hilang begitu saja. Pada beberapa rute utama seperti Shanghai Tokyo dan Beijing Osaka, tingkat pembatalan bahkan mencapai 70%, membuat maskapai kewalahan memproses pembelian dana dalam jumlah masif. Bagi banyak kota, wisata populer seperti Tokyo, Osaka, dan Kyoto, suasananya yang biasanya penuh wisatawan mendadak terasa jauh lebih sepi. Tidak hanya itu, sektor budaya ikut terkena imbas. Rilis film-film Jepang di Tiongkok tertunda atau dibatalkan. Festival budaya Jepang yang biasanya ramai di kota-kota besar Cina tiba-tiba sunyi. Hubungan people to people kedua negara memburuk, dan jembatan budaya yang sebelumnya membantu meredakan ketegangan sementara terputus. Sementara itu, di pasar global, para investor mulai gelisah. 2 dari 3 ekonomi terbesar Asia sedang berselisih. Dan hal ini memicu kekhawatiran terhadap rantai pasokan internasional, terutama semikonduktor, otomotif, dan elektronik. Perusahaan-perusahaan mulai memikirkan ulang ketergantungannya pada kedua negara tersebut. Mereka mencari lokasi baru, negara tempat mereka bisa mengalihkan produksi atau membangun jalur pasukan alternatif. Dalam situasi seperti ini, Asia Tenggara termasuk Indonesia mendadak menjadi kawasan yang sangat menarik. Bagi Indonesia dan negara ASEAN lain,
Ketegangan Cina, Jepang membawa resiko dan peluang sekaligus. Dari sisi resiko, negara-negara yang banyak mengekspor barang mentah ke Cina bisa terkena dampak jika permintaan Tiongkok menurun. Indonesia misalnya, punya hubungan dagang erat dengan Cina, terutama komoditas seperti nikel, batu bara, dan hasil laut. Jika ekonomi Cina melambat akibat konflik politik, permintaan untuk komoditas Indonesia bisa ikut menurun. Namun di sisi lain, peluang besar terbuka. Banyak perusahaan Jepang yang khawatir ketegangan ini bisa mengancam posisi bisnis mereka di Cina. Mereka mulai mencari lokasi cadangan untuk membangun pabrik baru. Dan ASEAN khususnya Indonesia, Vietnam, dan Thailand menjadi kandidat utama untuk relokasi manufaktur. Ini sudah terlihat dalam laporan OECD dan ASEAN. Arus investasi asing ke Asia Tenggara terus meningkat, didorong oleh upaya perusahaan besar mengurangi ketergantungan pada Cina. Indonesia bisa mendapatkan manfaat besar jika berhasil menarik perusahaan-perusahaan ini, mulai dari sektor otomotif, elektronik, logistik, hingga pusat data dan energi terbarukan. Namun tentu saja, tidak semua peluang muncul tanpa tantangan. ASEAN harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam permainan geopolitik dua raksasa Asia ini. Cina adalah mitra dagang terbesar sebagian besar negara ASEAN. Sementara Jepang adalah investor besar dari pemasok teknologi. Jika situasi makin memburuk, negara-negara Asia Tenggara bisa tertekan untuk memilih sisi sesuatu yang sangat ingin dihindari oleh ASEAN. Pemerintah Indonesia harus bergerak cepat, baik dalam memantau sektor yang rentan terkena dampak maupun menangkap peluang investasi. Para pelaku industri juga perlu melakukan diversifikasi rantai pasokan, mencari pasar baru, serta membangun ketahanan terhadap guncangan geopolitik. Untuk saat ini, baik Jepang maupun Cina tampaknya masih berusaha menahan konflik agar tidak berubah menjadi krisis berskala besar. Namun retaknya hubungan mereka sudah cukup untuk mengguncang ekonomi kawasan. Pernyataan politik, kebijakan pertahanan, dan langkah ekonomi yang saling balas bisa menciptakan efek berantai. Dan turunnya jumlah wisatawan, terganggunya perdagangan, hingga pergeseran besar-besaran rantai produksi global. Dan bagi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, ketegangan ini menjadi pengingat bahwa stabilitas di kawasan Indo-Pasifik adalah sesuatu yang rapuh. Dalam dunia yang saling terhubung, satu pernyataan atau kebijakan di Tokyo atau Beijing dapat memberi dampak langsung kepada industri, pekerja, dan ekonomi di Jakarta. Pada akhirnya, kisah ketegangan Jepang dan Cina ini bukan sekedar pertengkaran geopolitik antara dua negara. Ini adalah contoh nyata bagaimana dunia global modern bekerja. Keputusan politik dapat memicu reaksi ekonomi, dan keputusan ekonomi bisa mengubah peta geopolitik. Semua ini saling terhubung, saling memengaruhi, saling menekan. Untuk sekarang, dunia hanya bisa berharap bahwa kedua negara ini menemukan cara meredakan ketegangan sebelum dampaknya menjalar lebih jauh dan mengguncang perekonomian global.